Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama nama Hikman Basio, STP 3901. Untuk memenuhi nilai ujian akhir semester, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara. Apa itu keuangan negara? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara merupakan aspek terpenting dalam proses penyelenggaraan negara. Proses pembangunan tidak akan berjalan lancar apabila keuangan negara terganggu dan tidak stabil. Kemudian kerugian keuangan negara. Definisi kerugian keuangan negara berdasarkan pasal 1 ayat 22 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara adalah kerugian negara atau kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik disengaja maupun lalai. Kemudian di sini pengembalian kerugian negara terdapat dua proses. Yang pertama yaitu melalui proses pidana. Melalui jalur pidana, kejaksaan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai rangka mengembalikan kerugian negara. Tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahapan penyidikan hingga tahapan eksekusi putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan-tindakan tersebut antara lain yang pertama yaitu penelusuran harta kekayaan. Penelusuran harta kekayaan milik tersangka atau terdakwa menurut hukum acara pidana. Upaya pelacakan berkaitan erat dengan tindakan penyidikan dan penyelidikan yang tercantum pada pasal 1 butir 2 KUHP. Ini dilakukan untuk memberi informasi penyidik, penyelidik, dan penuntut mengenai harta kekayaan tersangka atau terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian uang negara. Tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka atau terdakwa ini adalah untuk mengidentifikasi harta kekayaan di mana penyimpanan harta kekayaan, alat bukti yang terkait kepemilikan atas aset dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya. Kemudian penyitaan beberapa aset atau harta kekayaan. Sesudah disusun atau terkumpulnya keseluruhan informasi yang berkaitan dengan aset-aset, barulah dilakukan penyitaan aset atau harta kekayaan. Tindakan penyitaan tersebut bertujuan untuk mengamankan aset atau harta kekayaan milik terdakwa atau harta benda yang berhubungan dengan kerugian negara yang terjadi, agar pengembalian pas dan sesuai dengan pihak yang berhak sesuai putusan. Dalam aspek ini, dalam prakteknya, istilah penyitaan aset atau harta kekayaan oleh kejaksaan atau penyidik lebih dekat dengan istilah pemblokiran. Pemblokiran yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pengembalian kerugian negara dapat dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan, dan barang-barang bergerak lainnya. Kemudian yang ketiga, penuntutan pembayaran uang pengganti. Langkah kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami negara. Kemudian yang terakhir yaitu eksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara. Pengembalian keuangan negara melalui proses perdata. Yang pertama yaitu ketika timbul kerugian negara akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh persero atau perum serta perseroan terbatas lainnya, negara berupaya untuk mengembalikan kerugian tersebut. Dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui peradilan, berarti negara harus menempuh penyelesaian berdasarkan instrumen hukum perdata, termasuk hukum acara perdata. Dengan demikian, negara bertindak selaku pihak penggugat terhadap persero, perusahaan umum atau perseroan terbatas lainnya yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dalam kedudukan selaku pihak tergugat. Pengembalian kerugian negara melalui peradilan boleh dilakukan bersamaan dengan pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembalian kerugian negara melalui peradilan dan pengembalian kerugian negara di luar peradilan memiliki prosedur yang berbeda. Kerugian
negara yang dikembalikan di luar peradilan bukan merupakan sanksi atau hukuman, melainkan hanya bersifat pengganti atas kerugian negara yang ditetapkan oleh atasannya atau BPK. Kerugian negara yang dikembalikan melalui peradilan merupakan sanksi atau hukuman berupa denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor atau KPK. Pengembalian kerugian negara adalah hukum administrasi negara. Ketika pejabat negara atau pegawai negeri yang pelaksanaan tugas melakukan kerugian negara, maka tetap bila diterapkan instrumen hukum administrasi. Berdasarkan penggunaan instrumen hukum administrasi, bila terjadi kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri tidak boleh digunakan pertanggungjawaban pidana. Kecuali dalam pelaksanaan wewenang terdapat upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, boleh diterapkan pertanggungjawaban pribadi yang berujung pada pertanggungjawaban pidana. Kemudian bagaimana kerugian negara terjadi? Yang pertama, ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib menegakkan tuntutan pengganti, tuntutan ganti rugi kepada pihak yang melakukannya. Yang kedua, pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan semula, sehingga digunakan kembali dalam mencapai tujuan negara. Yang ketiga, pengenaan tuntutan ganti rugi terhadap dua hal yang prinsipil dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni pihak yang menjatuhkan sanksi berupa ganti kerugian dan pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian. Kemudian berkaitan dengan bendahara pada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Keuangan Negara. Yang pertama, bendahara dalam ruang lingkup ini hanya tertuju pada bendahara yang berada di Kementerian Negara, lembaga non-kementerian, dan lembaga negara. Kemudian, jika bendahara dalam pengelolaan keuangan negara melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya dan langsung menimbulkan kerugian negara, wajib mengganti kerugian negara. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara, kerugian itu tidak boleh dipetieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan biaya dari keuangan negara. Di samping itu, kerugian negara diberitahukan pula kepada BPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah diketahui kerugian negara tersebut. Yang kedua, mengenai pegawai negara bukan bendahara. Ada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara. Yang pertama, pengelolaan keuangan negara tidak selalu melibatkan bendahara. Kadangkala dilakukan oleh seseorang selaku pegawai negara tetapi tidak berstatus sebagai bendahara. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, kerugian ini tidak boleh dipetieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang menimbulkan pembiayaan dari keuangan negara. Kemudian pegawai negeri bukan bendahara yang terbukti melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak. Yang ketiga yaitu pejabat-pejabat lain. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat lain, kerugian itu tidak boleh dipetieskan karena berpengaruh kepada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Kerugian negara wajib dilaporkan oleh pimpinan lembaga negara karena merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya. Di samping itu, kerugian negara diberitahukan pula kepada BPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah kerugian negara itu diketahui. Tujuan pemberitahuan kepada BPK agar dilakukan pemantauan, penyelesaian tuntutan, ganti kerugian dilakukan sehingga penyelesaian tidak berlarut-larut. Kemudian yang terakhir, pada pembebasan tuntutan ganti kerugian. Bendaharawan, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lainnya dapat dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian negara tatkala persyaratan untuk itu terpenuhi. Sebagaimana berikut. Yang pertama, hak negara dinyatakan kadaluarsa.
dalam jangka waktu 5 tahun sejak diketahui kerugian tersebut tidak melakukan penuntutan ganti kerugian. Yang kedua, hak negara dinyatakan kadaluarsa apabila dalam waktu 8 tahun sejak terjadi kerugian tidak dilakukan penuntutan. Yang terakhir, hak negara dinyatakan hapus karena tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara kepada pengampu bendahara atau pegawai negeri. Sekian atas apa yang telah saya sampaikan mengenai pengembalian keuangan atau kerugian negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.